Makanya kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, itu surat Al-Alaq. Itu tentang ilmu, Pak. Tentang ilmu. Adanya perilaku itu karena ada ilmu, Pak. Karena kalau nggak ada ilmunya, Pak, kita nih berperilaku kepada orang tua seperti apa, kepada guru seperti apa, kepada anak kecil seperti apa, kepada suami, kepada istri, ya, kepada tetangga, kepada atasan, kepada bawahan, kepada sesama, kepada tetangga. Itu karena ada ilmu. Ilmu disampaikan, ilmu dipelajari. Nah, kalau ada orang yang disampaikan ilmu tapi tidak ada kecenderungan, ketertarikan kita terhadap ilmu, jadi binatang kita, Pak. Dan memang kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini adalah binatang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini, Pak, makanya dalam kategori pemahaman Islam, ketika manusia ini meninggal, kenapa disegerakan harus dikuburkan? Karena bangkai manusia itu lebih bau dibandingkan dengan bangkai binatang manapun. Kenapa? Karena apa aja dimakan, Pak. Apa ya? Kita ini kalau nggak mandi aja 2 hari, Pak, itu tabiatnya keluar itu, ya, karakter aslinya keluar. Dasar awalnya keluar. Itu nggak mandi 2 hari. Kita awalnya dari tanah, keluar tuh tanah dari tubuh. Namanya daki. Ya, ini tanah itu. 2 hari. Ini karena kita nih dirawat aja, dimandiin, pakai parfum segala macam. Binatang nggak pakai parfum aja nggak bau, Pak. Nggak ada tuh binatang pakai parfum, dipakein aja sama kita. Ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih karena dengan ilmu itu, Pak, maka kemudian jangan sampai hidup kita ini menyesal. Makanya lihat, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyampaikan yang namanya yang hak itu harus pakai ilmu, ya. Kalau nggak pakai ilmu, masalah, Pak. Kita nggak tahu nih hak yang mana. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa ada informasi yang disampaikan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran, surat ke-8 ayat 22. Informasinya apa? Di dalam Al-Quran surat ke-8 ayat 22, yaitu surat Al-Anfal, ini menyampaikan kepada kita bahwa ada makhluk yang paling buruk di atas muka bumi, kata Allah. Inna sarrad dawab indallah. Ada makhluk yang paling buruk di atas muka bumi. Siapa tuh makhluk yang paling buruk di atas muka bumi ini? Kata Allah, summun bukmul ladzi la ya'qilun. Dia dikasih pendengaran tapi tuli, dikasih penglihatan tapi buta. Kupingnya ada tapi budeg, matanya melek tapi buta. Itu kata Allah, summum bukmul ladzi. Dia adalah orang-orang yang paling buruk. Tuh, apa namanya? Orang-orang yang tuli dan buta. Nah, syarrad dawab, dia termasuk yang syarrad dawab, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? La ya'qilun, alladzi la ya'qilun. Dia enggak mengerti, Pak, akhirnya karena tuli dan budeg gitu, Pak. Dia ada nasihat enggak pernah didengerin. Ada contoh yang real enggak dilihat, Pak. Lihat orang miskin kelihatan, dia enggak terenyuh.
Ya, ada orang yang susah dia nggak terenyuh untuk membantu. Ada nasihat nggak didengerin. Orang ngasih nasihat nggak ada yang namanya rasa ketertarikan. Surat An-Nahl ayat 78 Bapak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kita ini dilahirkan oleh Allah melalui perantaraan perut ibu kita, yang awalnya kita ini nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa kita ini. Kemudian Allah wa ja'ala lakum sam'a, Allah jadikan yang namanya pendengaran. Supaya apa? Mendengar tuh dikasih alatnya kuping. Tapi kuping itu diiringi dengan pendengaran. Karena ada orang yang dikasih kuping budak, Pak. Gendang telinganya rusak. Ya. Wal absor, dikasih mata, alatnya mata. Ada retinanya, ada segala macam itu kan. Sehingga dia bisa ngelihat. Tapi ada orang yang nggak bisa ngelihat kebaikan. Yang dilihat adalah maksiat. Kenapa? Makanya ada sebuah kalimat, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Awalnya dari mata, Pak, ngeliatin cewek cakep. Itu akhirnya otak kita itu menerawang kemana-mana. Coba kalau jadi bini kita, gitu kan, cakep banget, bening banget. Itu gara-gara pandangan itu. Terus apalagi gara-gara kita sering dengar ada orang menceritakan ini dan itu. Akhirnya apa? Tertanam di dalam otak kita, diturunkan ke perasaan kita. Akhirnya kita menghayal. Itu kalau nggak diputus, Pak, itu hayalan setan itu akan terus menggelayuti kita. Sampai ketika kita sholat pun jadi menghayal terus. Ya, Pak. Makanya mata yang sering dipergunakan untuk melihat hal-hal yang terlarang, itu ketika melihat yang disyariatkan oleh Allah, itu nggak bisa, Pak. Terhalang. Ya kan? Terhalang. Di samping, Pak, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang tidak halal. Nah, itu menghalangi pandangan kita itu. Namanya basyiroh, ya kan tadi absar apa sam'a wal absor, ya. Basyiroh itu adalah mata batin. Kalau nadhiroh itu pendengaran batin, kan basyiroh, nadhiroh, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih, supaya kita tidak termasuk menjadi orang yang syarad dawab, seburuk-buruknya makhluk, maka kita harus isi itu otak kita dengan ilmu. Makanya tadi yang disebut dengan orang yang paling buruk itu kenapa tuli dan buta? Karena otaknya nggak ada ilmunya, Pak. Layak kilun. Diterjemahkan kalau dalam Al-Quran cetakan Departemen Agama, yang ada terjemahnya, dikasih terjemahnya orang yang tidak mengerti, ya. Layak kilun itu asal kata dari akal. Nah, akal, pikiran itu alatnya menggunakan otak. Para pakar mencoba menelaah, melakukan riset bahwa yang namanya otak ini kan ternyata ada otak besar, otak kecil, otak kanan, otak kiri, otak tengah. Masing-masing punya fungsi untuk berpikir. Ada berpikirnya pada dimensi yang positif, ada dimensinya pada pikiran yang negatif, ada posisinya hal yang teknis, ada posisinya hal yang non teknis, hayalan. Nah, itu otak juga menggunakan otak. Nah, itu semuanya
Kita tahu ketika kita mempelajari, maka manusia ini akan menjadi manusia ketika kecenderungan kita punya ilmu, dan dengan ilmu, Pak, itu bisa kita lakukan perubahan apapun. Makanya lihat di Indonesia ketika ditawarkan perubahan, kan ada yang mau, kan? Ada yang mau, Pak. Kenapa? Karena pendekatannya ilmu. Ilmu itu lama belajarnya, Pak. Lama. Sementara kalau yang namanya sembako cepet, Pak. Saat itu dimasak langsung makan, Pak. Ya, Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih, supaya kita ini nggak sia-sia dalam amal yang kita lakukan, maka kan ilmu itu kan penting. Itu dengan adanya ilmu, maka kemudian kita perlu ada yang disebut dengan evaluasi. Itu karena dengan keilmuan, Pak. Ya, evaluasi. Dan evaluasi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menjadi sebuah keharusan, Pak. Ya, menjadi sebuah keharusan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kaitan dengan evaluasi yang sudah kita lakukan. Ibadah kita ini diulang-ulang. Sholat sehari 5 kali. Ya, ngaji ini kan ada pagi, siang, sore ngaji itu kan. Makan itu kan sehari berapa kali? 3 kali. Tujuan makan untuk apa? Tujuan makan untuk apa? Supaya ada energi, ya kan? Karena tujuan makan supaya energi, ada orang makannya banyak, Pak, tambah tenaga apa lemes? Berarti ada yang salah tuh kalau kayak gitu. Ya gitu. Tapi dengan ilmu, Pak, ada orang makan, Pak, dia cukup hanya 1 kapsul aja. Sudah, Pak, udah terpenuhi semuanya. Itu pakai ilmu tuh begitu. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita kan enggak tahu tuh kandungan yang dimakan tuh apa. Yang penting rutinitas makan. Pagi sarapan nasi uduk. Siang sayur lodeh. Sore makan soto. Gimana mau sehat, Pak? Yang ada asam urat, kolesterol, ya kan? Obesitas. Karena makan kita, Pak, karena hanya rutinitas, nggak pakai ilmu. Nah, ini perlu dievaluasi rutinitas itu supaya menghasilkan sesuatu yang membuat kita ini bahagia, Pak. Salah satunya membuat kita ini sehat lahir dan batin. Ngaji aja kan jadi nyender, Pak, gara-gara kurang sehat, Pak. Ya, kan? Oh, yang penting kan sehat. Yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Tapi bener gak sehat? Itu kan? Dan sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memerintahkan kita untuk mengevaluasi, Pak, terhadap apa yang sudah dilakukan. Ini Al-Qur'an ini. Tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau memperhatikan sesuatu yang kau lakukan saat ini di sini untuk hari esok? Kau perhatikan yang kita lakukan hari ini dan di sini untuk apa? Diperhatiin. Untuk persiapan hari esok, sudah benar gak apa yang dilakukan hari ini? Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan hari ini, sudah benar apa belum? Acuannya kemana? Acuannya ke kemarin, Pak. Apa yang dilakukan kemarin itu udah benar apa enggak? Supaya jangan sampai, Pak, apa yang dilakukan hari ini itu sama dengan hari kemarin, sama dengan hari esok. Berarti kalau hari ini sama dengan hari kemarin, sama dengan hari esok, itu namanya apa? Rugi, Pak. Rugi dong. Udah capek-capek, ya kan? Ngaji dari tahun lalu gini-begini aja, rugi dong, ya kan? Nah gitu.
Kita nih jualan Pak, bisnis lah kita. Modal dikeluarkan, ya kan, tenaga dikeluarkan, waktu dikeluarkan Pak. Cuman balik modal Pak. Cuman balik modal. Untung apa rugi itu kayak gitu? Rugi Pak Amsyong Pak. Kalau balik modal Pak. Kalau gitu ngapain bisnis Pak? Nggak ada untungnya. Tenaga nggak kebayar, waktu nggak keganti. Iya kan? Rugi kita. Terus kalau kita bisnis pengennya gimana? Ada untungnya, walaupun dikit ada untungnya lah. Artinya Pak, tenaga terbayar, waktu tergantikan. Dalam hal hidup pun sama Pak, dalam hal ibadah pun sama. Jangan sampai nih kita nih rugi. Makanya kata baginda Nabi, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa magbunun. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Itu namanya amsyong. Selain dia nggak BEP Pak, itu perusahaannya didatangin Satpol PP, didenda. Udah kagak untung didenda lagi. Itu namanya amsyong Pak. Bapak udah capek-capek ngaji Pak, ilmu kagak dapat, pahala kagak dapat. Amsyong gitu. Mendingan pulang aja dah. Ya kan, coba. Iya kan? Rugi. Makanya nih dari hari ke hari kita nih perlu evaluasi, merenung. Itu Rasulullah itu Pak, merenung. Sampai suatu ketika Rasulullah tuh dapat wahyu dari Allah. Padahal nih Rasulullah tuh mau sholat subuh. Sholat subuh sampai telat tuh Rasulullah sholat subuhnya. Kenapa? Karena menerima wahyu dari Allah. Surat Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah ya menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, diminta kita untuk berpikir. Berpikir itu pakai ilmu Pak. Makanya kalau manusia ini nggak ada kecenderungan, ketertarikan terhadap ilmu Pak, jadi binatang Pak, udah. Jadi binatang. Ya. Nah makanya supaya nih hari-hari yang kita lalui ini itu menjadi pelajaran untuk menatap hari esok yang belum pasti. Hari esok kan gak ada yang pasti Pak. Al-Quran memberikan informasi kepada kita belum pasti Pak. Apa? Bagi Allah pasti, bagi kita nggak pasti Pak. Apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu satu orang pun di atas muka bumi ini apa yang bakal terjadi esok hari.